Halo sahabat cerdas semua, kembali lagi bersama dengan Kamudi dalam pengenalan Kesenian Kristen GPKPM Ambon. Nah, kali ini Kamudi bersama dengan tim sudah hadir di Kesenian Kristen GPKPM Ambon, dan di sekolah ini turut hadir dalam wawancara ini Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Ellen Lamayo Laturi MSc. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Pak Budi, selamat pagi para hadirin semua di rumah. Sehat Bu ya? Sehat Pak Budi ya. Sekalipun di masa pandemi ini. Ya, puji Tuhan ya, sehat-sehat. Amin Bu. Ya, memang bicara soal pendidikan ini bisa mengentaskan kemiskinan, bahkan lewat pendidikan ini bisa mensejahterakan masyarakat juga ya. Dan sekolah yang berkualitas pasti di dalamnya juga ada menghasilkan guru yang berkualitas dan siswa yang berkualitas juga. Nah, kali ini tim dari Balai Tekam bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, kita akan mengupas lebih luas lagi tentang pengenalan Kesenian Kristen di GPKPM Ambon ini. Dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan kami dari tim Balai Tekam dan seluruh guru, dewan guru dan seluruh siswa yang ada di Kesenian Kristen di GPKPM Ambon ini pasti semuanya sudah tahu ya. Tapi pasti ada yang belum tahu juga. Nah, kita langsung saja sahabat cerdas bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Kita langsung saja, baik Ibu. Ya. Nah, ini awal ya, pertama ya, kita berjumpa. Iya, ini pertama ini Pak. Kita santai aja ya. Iya, Pak Budi ya. Nah, ini kalau bicara soal visi misi pasti semua sekolah ada ya. Nah, kita perlu tahu visi misi daripada Kesenian Kristen GPKPM ini apa sih? Iya. Ya, baik Pak Budi dan sahabat cerdas yang menyaksikan siaran ini, visi SMA Kristen yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021, visi kami mewujudkan sivitas SMA Kristen GPKPM Ambon yang berprofil pelajar Pancasila. Itu visi kami yang akan kami capai sepanjang 1 sampai 3 tahun ke depan. Visi misi. Iya, visi kami. Ya, visi ya. Profil Pancasila. Iya, betul. Ya. Kalau misinya? Ya, jadi kalau dari visi itu kami breakdown dari visi yang adalah profil pelajar Pancasila. Di situ akan kami capai bagaimana akan mempersiapkan sivitas SMA GPKPM Ambon. Salah satu dimensinya beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian menguasai bernalar kritis, bergotong royong, punya kemampuan kreativitas, kemudian kemampuan kemandirian, dan yang satu lagi berkebinekaan global. Nah, poin-poin itu yang akan kami capai sebagai misi SMA GPKPM Ambon yang akan digiring sepanjang 3 tahun dengan program-program di sekolah penggerak. Luar biasa. Saya lihat ya ada PJM-nya, jadi rancangan jangka menengah. Iya. Jadi lewat PJM ini jalan sisa RPJM itu dari tahun 2019 sampai 2023. Iya, betul. Dan apa saja yang sudah dicapai dalam visi misi ini lewat sekolah ini? Iya, jadi biasanya setiap tahun kami melakukan evaluasi program, dan 4 tahun dari tahun 2015 sampai 2019 kami lihat ada program-program yang sudah jalan dan ada program-program yang belum dijalankan dan ditindaklanjuti. Nah, program-program itu kami angkat di tahun 2019 menyusul 2023. Sehingga pada saat kami dievaluasi untuk mengikuti seleksi sekolah penggerak, nah program-program yang kami angkat di tahun 2019 menyongsong sampai 2023 itu ada program-program yang ternyata terkait dengan program-program di sekolah penggerak. Nah, sehingga rencana pengembangan sekolah kami yang terdiri dari rencana kerja jangka menengah, kemudian rencana kerja tahunan, dan diimplementasikan ke rencana kerja anggaran sekolah. Nah, itu kami susun per tahun. Nah, di tahun 2020-2021 ketika kami diberi kepercayaan sebagai sekolah penggerak, nah itu ada beberapa poin yang akan kami kerjakan di situ seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ada 5 dimensi yang harus kami capai dengan kegiatan yang kita satukan dalam yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di tahun ini semester ganjil kami punya 2 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Nah, tema yang pertama itu kearifan lokal dan tema yang kedua itu kewirausahaan. Nanti di semester genap di bulan Januari sampai dengan Juli itu ada satu tema lagi Pak, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, dari 3 tema inilah kami terbitkan program-program berbagai macam kegiatan, baik kegiatan pembelajaran di sekolah secara intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, pun budaya sekolah. Nah, itu kira-kira yang akan kami capai sepanjang perjalanan KJM kami sampai di tahun 2023. Luar biasa sekali dia tentang kerja ya. Iya. Rencana kerja yang teman-teman sampai dari 2019 sampai 2023. Luar biasa. Dan visi misi sekolah juga sangat jelas ya. Jelas sekali. Nah, ini kita bicara di masa pandemi. Iya. Ini kan pasti sekolah ini sudah membuat rekayasa tentang pembelajaran. Apakah program pembelajaran apa saja yang di sekolah yang sedang diterapkan ya pada saat ini di masa pandemi maupun sebelum masa pandemi, kira-kira apa yang diterapkan dalam proses pembelajaran? Baik, memang sebelum masa pandemi, jadi sebelum Maret 2020, kami punya proses pembelajaran di sekolah ini memang disebut dengan sekolah 5 hari. 5 hari sekolah itu sebelum masa pandemi, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah baik intra, kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan budaya sekolah itu jalankan semasa pandemi itu setiap hari. Jadi misalnya di hari Senin kami punya budaya itu ada buka hari, ya, buka usbu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu buka hari dan sampai Jumat usbu. Nah, ada kami punya salah satu program pembinaan spiritualitas siswa yang disebut dengan Disciples of Christ, komunitas Yesus. Nah, karena kebetulan kami sekolah yayasan, itu termasuk program unggulan. Nah, di masa pandemi bisa tatap muka, tidak pandemi, tapi di masa pandemi semua dilakukan secara virtual. Nah, setiap hari Rabu kalau tidak pandemi, itu ada kegiatan yang namanya aktualisasi pramuka. Dan setiap tahun kami melakukan program pembinaan karakter, dengan bina karakter pramuka itu setiap tahun di Pramuka Blok. Itu pembinaan karakter dengan camping ya. Nah, setelah masa pandemi kegiatan-kegiatan itu kami alihkan. Jadi yang biasanya itu tatap muka dialihkan menjadi kegiatan yang virtual. Nah, seperti kegiatan pembelajaran 2 buka hari ya, pembinaan spiritualitas siswa dan pembinaan pramuka itu kami pindahkan di tempat ke virtual. Jadi selama masa pandemi terhitung Maret 2020 sampai dengan hari ini, SMA Kristen YPK Ambon punya proses pembelajaran full daring. Jadi semua berbasis digital dengan menggunakan platform Google for Education. Demikian Pak, ya. Jadi itu program pembelajaran. Iya. Ini kan sekarang nanti kan mau direncanakan tatap muka terbatas. Nah, kira-kira kesiapan daripada sekolah ini dalam mengakses nanti untuk pembelajaran PTKI terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas. Iya. Kira-kira seperti apa persiapan? Iya, jadi persiapan SMA Kristen YPK Ambon untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sekolah kami memang full daring dan semua sistem di sekolah kami memang tercover dengan aplikasi atau platform Google. Nah, jadi siswa belajar dari rumah dan guru saling memantau. Nah, sekarang bagaimana kita mempersiapkan PTM istilahnya ya, pembelajaran tatap muka terbatas ini. Nah, ada misalnya satu kelas itu ada 30 anak, nanti kami akan bagi misalnya 10A, 10B persib ya. Jadi setengah ada 50% ada di kelas, 50%-nya mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Tetapi di dalam kelas juga tetap menggunakan sistem online. Jadi semua guru menggunakan aplikasi Google dengan Google Meet kalau virtual, siswa dengan dia punya Android, menggunakan juga fasilitas yang sekolah siapkan, ada laptop yang mobile, juga ada beberapa PC yang bisa digunakan nanti dengan InFocus. Nah, siswa yang dari rumah bisa langsung menyaksikan bersama-sama. Sehingga di hari yang sama, siswa sekelas itu menerima mata pelajaran yang sama dari guru yang sama. Hanya beda tempat, sebagian 50% ada di rumah dan di sekolah. Nah, itu menyangkut persiapan pembelajaran. Sementara persiapan infrastruktur misalnya peralatan kesehatan, ya, sanitasi sekolah, sistem mobilisasi siswa dan guru itu sudah kami atur.
Sehingga di sekolah juga sudah punya wastafel-wastafel yang kami siapkan di setiap kelas, punya sanitizer semua di kelas, kemudian toilet dan kamar mandi siswa juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga memang higienis, dan mobilisasi siswa, steril. Sementara nanti sebelum siswa masuk ke kelas dan siswa keluar kelas juga dilakukan penyemprotan dengan desinfektan sehingga betul-betul ruangan kelas itu benar-benar steril dan bersih dan siswa bisa menikmati. Bahkan untuk mempersiapkan individual siswa dari sekolah memang sudah memberikan face shield kepada siswa per orang satu, juga masker, ada masker kain dan masker higienis yang kami siapkan untuk setiap hari ada ganti ke siswa, dan sanitizer untuk mereka bisa gunakan untuk mobilisasi aktivitas setiap hari. Nah, itu untuk siswa. Sementara untuk persiapan kesehatan, hari ini sudah selesai kurang lebih 80-90% siswa SMA Kristen yang sudah divaksin tahap pertama. Sementara guru sudah 97% semuanya sudah vaksin. Memang ada beberapa yang belum karena ada penyakit bawaan yang belum mengizinkan untuk divaksin. Tapi untuk kesiapan sarana prasarana, kemudian kesiapan siswanya sendiri dan proses belajar mengajar serta penjadwalan itu semua sudah kami siapkan, dan tinggal mendapatkan izin resmi dari pemerintah bahwa kami boleh melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Biasa, jadi rekayasa semuanya sudah disiapkan. Ini kalau tadi Ibu menjelaskan ini soal kesiapan sekolah bersama dengan Ibu Roga, kita kembali ke siswa Ibu. Jikalau proses pembelajaran tatap muka ini terbatas dijalankan di pagi sih, apakah memang selama ini ada kendala-kendala tidak dari siswa, misalnya menyangkut jaringan, menyangkut mungkin fasilitas atau sarana mereka yang langka daripada sekolah tersebut? Iya. Mengatasi kendala. Baik Pak Budi, kalau menyangkut kendala ya secara teknis pasti semua di mana tempat, hampir semua sekolah juga pasti akan mengiyakan bahwa kendala utama itu jaringan, ya signal. Nah, tapi kalau kendala kepemilikan Android dan ketersediaan paket pulsa data itu difasilitasi. Jadi kalau pemerintah melalui Kemdikbud membantu siswa dengan pulsa data, jika pada waktu Kemdikbud tidak mentransfer pulsa data kepada siswa, maka kami sekolah memfasilitasi dengan memberikan biaya pulsa data kepada siswa. Dan itu kami lakukan sejak Maret 2020 sampai hari ini. Kepada siswa itu per bulan kami mendadai dengan budget 100.000 itu sudah prediksi mereka bisa menggunakan pulsa data. Nah, bagi yang tidak memiliki Android atau laptop atau PC yang mereka gunakan untuk belajar, kami memberikan kemudahan untuk bisa menggunakan fasilitas di sekolah. Di sekolah kami tersedia beberapa alat laptop mobile yang bisa digunakan oleh siswa. Nah, siswa yang tidak memiliki pulsa data Android dan laptop dan menggunakan fasilitas sekolah. Itu. Kemudian yang tidak memiliki Android, kami juga mencari donatur-donatur di luar dan mendapatkan bantuan Android dan kami serahkan kepada siswa, itu diberikan langsung. Itu tidak dipinjamkan tapi diberikan kalau Android, sedangkan laptop itu iya bantuan. Laptop digunakan untuk mobilisasi belajar. Dan selama ini fine-fine saja nih Pak Budi, anak-anak belajar ya. Semua yang belajar di rumah maupun yang belajar di sekolah tetap saya bayarkan pulsa data. Baik guru maupun siswa semuanya mendapatkan, sehingga untuk kendala pulsa data sepertinya saya merasa tidak memberatkan karena sekolah memfasilitasi. Tinggal yang menjadi kendala itu yang tadi Pak, jaringan, dan satu juga yang memang harus menjadi perhatian besar adalah perhatian orang tua dari rumah, karena namanya dari rumah. Itu yang menjadi kendala juga dalam proses PJJ full ini. Jadi kita berpikir semua bahwa kendala ini dari sekolah SMA Kristen ini sudah mengantisipasi semua kendala yang dialami oleh siswa menyangkut dengan proses pembelajaran daring. Nah, ini kita kendala lagi nih Bu. Nah, memang kalau secara virtual anak-anak mengikuti pembelajaran, nah misalnya ada materi-materi yang ketinggalan yang karena waktu kita terbatas itu ya dalam seluruh proses daring. Mungkin biasanya kalau kita tatap muka biasanya 1 jam contoh, tapi mungkin dalam daring mungkin 30 menit.
jadi mungkin waktunya tidak maksimal. Nah, apakah pembelajaran itu bisa mengulang untuk siswa atau mungkin ada classroom-nya atau gimana? Iya. Jadi selama masa pandemi ini proses pembelajaran di sekolah di satuan pendidikan mungkin hampir umumnya dan juga di SMA Kristen kami mengacu pada peraturan menteri dan edaran menteri tentang pembelajaran di masa pandemi. Dari Kemdikbud sendiri menurunkan ke sekolah-sekolah khusus SMA itu kurikulum di masa pandemi, kurikulum khusus. Dan kurikulum khusus diberikan kepada sekolah dan sekolah bisa mengatur secara mandiri. Nah, jadi ada beberapa kompetensi-kompetensi dasar yang diberikan kepada kami dan kami melakukan rapat internal guru di MGMP sekolah dan juga di komunitas praktisi. Nah, kami membedah mana kompetensi-kompetensi dasar yang memang urgen untuk diajarkan di sepanjang masa pandemi. Jadi, berdasarkan edaran Menteri dan Permendikbud nomor 18 ya kalau saya tidak salah tentang PJJ ini, kita tidak mengejar target kurikulum. Ya, jadi proses pembelajaran semasa pandemi tidak mengejar target kurikulum, tapi bagaimana guru bisa melakukan pembelajaran bermakna kepada siswa sehingga siswa bisa menikmati proses belajar selama masa pandemi itu. Nah, apa strategi kami di SMA Kristen untuk bisa mempersiapkan guru dengan pembelajaran bermakna ini? Nah, salah satunya itu kami melakukan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas guru berbasis IT. Nah, berbasis IT ini kami mempersiapkan guru-guru kami, kebetulan kami sebagai anggota Google Suite Education, dan guru-guru kami dilatih untuk bisa menguasai aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada pada aplikasi Google. Nah, dari situlah maka guru-guru mempersiapkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, yang menyenangkan, sehingga ketika masuk ke dalam virtual, itu anak-anak tidak bosan. Nah, bagaimana mekanisme kami mengatur sistem virtual ini, manajemen PJJ-nya? Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, ya. Nah, di kami mengatur itu 2 minggu atau 2 kali tatap muka virtual dengan Meet, nah 2 kali di classroom. Jadi ada pertama tatap muka, ada tugas berarti ada di classroom, sehingga siswa tidak full 1 bulan ada di dalam layar virtual. Nah, 1 kali tatap muka dengan guru mata pelajaran itu per mata pelajaran itu kami 60 menit. Jadi dalam 1 hari hanya 3 mata pelajaran. Jadi hanya ada 180 menit dalam 1 hari kalau memang virtual. Tapi sudah diatur supaya dalam 1 hari itu hanya bisa ada 2 mata pelajaran yang bisa virtual, sehingga anak-anak tidak sampai full 1 jam lebih ada di dalam depan layar. Ini juga menyangkut kesehatan siswa. Nah, itu yang kami tempuh sudah berjalan kurang lebih setahun ini dengan manajemen PJJ kami yang sudah kami lakukan kepada anak-anak dan sudah ada proses kenaikan kelas kemarin. Itu juga berdasarkan hasil evaluasi. Jadi evaluasi yang kami lakukan ini bukan ansih berasal dari guru, tetapi kami punya format penilaian orang tua. Jadi ada Google Form kami tentang penilaian yang kami kirim ke orang tua. Nah, itu lebih pada posisi non-kognitifnya, karakter. Jadi orang tua sendiri yang menilai siswanya, anaknya. Apakah setiap saat hadir dalam virtual buka hari, doa pagi, apakah anaknya mengirim tugas tepat waktu di classroom, apakah anak setia melaksanakan aktivitas ya dengan tanggung jawab yang diberikan pada siswa selama pandemi. Itu guru yang orang tua yang mengisi. Kemudian orang tua di link itu kembalikan ke kami, masuk ke drive-nya tim. Nah, kami tinggal mengambil dan mengirimkan kembalikan ke guru mata pelajaran. Wali kelas diolah dan dimasukkan ke dalam e-rapor. Jadi prosesnya seperti itu. Sehingga selama masa pandemi anak-anak menikmati proses pembelajaran ya dengan pembelajaran bermakna, berbasis aktivitas yang kami lebih kirim ke situ, dan sampai hari ini berjalan dengan baik. Ya. Tapi kendalanya semuanya sudah teratasi Pak. Dalam PJJ atau proses pembelajaran jarak jauh ya. Nah, sesuai dengan kurikulum khusus dan Permendikbud nomor 18 tahun. Iya. Nah, ini kalau bicara soal kurikulum ini bukan kurikulum khusus nih di masa pandemi ya. Nah, apakah dia sinkron dengan misalnya kurikulum yang sebelum pandemi, mungkin kurikulum 413 misalnya KTSP gitu. Itu dia ada sinkron dengan 2 kurikulum itu yang diturunkan dari Permendikbud ini menyangkut dengan kurikulum khusus. Iya. Ya, itu ada
Jadi sebetulnya kurikulum di masa pandemi tidak beda jauh dengan yang kurikulum di pandemi. Gitu ya. Berbedanya hanya pada muatan KD-nya. Jadi misalnya ambil contoh bahasa Indonesia misalnya, kalau pada keadaan normal itu ada sampai 8 sampai 12 kompetensi dasar, maka di masa pandemi itu mungkin ada 6 dikurangi. Tapi bukan dikurangi begitu saja, dikurangi dengan melihat bobot-bobot dari setiap kompetensi dasar. Nah, sekolah tidak mengambil utuh seperti itu, sekolah juga harus membedah dan melihat, dan bisa dikembangkan menjadi kurikulum mandiri sekolah dengan kondisi peserta didik dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Jadi misalnya kalau kebetulan kami PJJ full dan tidak punya kendala besar dengan jaringan dan sebagainya peralatan, maka kami tetap menggunakan kurikulum pemberian pemerintah dan kami menyesuaikan dengan kondisi di sekolah kami. Dan itu fine-fine sampai sekarang berjalan. Jadi tidak ada perbedaan, Pak, hanya muatan kompetensi dasar yang diperkecil. Jadi kalau pada saat normal itu dari Permendikbud 24 itu kompetensi dasarnya banyak, ya, maka pada masa pandemi dilakukan pengurangan, disesuaikan dengan darurat kesehatan ini, masa pandemi COVID-19. Ini sahabat cerdas biasa kalau di sekolah kita sapa guru kepala sekolah dengan Ibu Lani ya. Iya. Udah akrab. Iya. Ini jumlah siswa berapa sih untuk keseluruhan dari kelas 10 sampai kelas 12? Iya, ini untuk tahun 2021, tahun ajaran 2021-2022, jumlah siswa kami ada 493 siswa. Ya. 493 siswa. Berapa guru yang ada di sini? Di SMA Kristen kami punya 53 guru. Ya. Semuanya ASN atau ada yang tenaga kontrak atau honorer atau yayasan? Karena ini yayasan ya. SK yayasan juga kira-kira berapa banyak? Di SMA Kristen ya pegawai negeri sipil atau ASN itu ada 30 lebih, kemudian ditambah dengan guru yayasan ada sekitar 10 lebih, dan sisanya itu adalah guru honor yang diangkat oleh sekolah. Berarti dengan 53 guru termasuk dengan tata usaha juga ya? Tata usaha ada sekitar 13 sampai 17 orang tata usaha. Kurang lebih 60, ya, mendekati 70. Dengan mendekati 70 tenaga pendidik dan tata usaha ini pasti membuat sekolah ini menghasilkan siswa yang berkualitas. Oke, mau kita lanjut, ini masih ada 2 pertanyaan sisa yang memang ini sangat penting bagi sahabat cerdas semua mengetahui, karena memang sekolah SMA Kristen ini juga dikenal sebagai sekolah penggerak. Ya, betul Pak Budi ya. Nah, bagaimana sih Ibu proses sampai bisa jadi sekolah penggerak ini? Mungkin bisa Ibu Lani ya, biasa kita sama biar agak dekat. Mungkin bisa jelaskan nih kepada sahabat cerdas semua, kenapa sampai bisa jadi prosesnya sekolah penggerak? Iya, baik, terima kasih Pak Budi, sahabat cerdas di rumah. Ini saya mau berbagi ya sampai bisa kami sekolah mendapatkan sekolah penggerak. Jadi memang harus melalui tahapan seleksi. Nah, tahapan seleksi ini diawali dengan kami mengisi identitas di SIM PKB. Jadi ternyata teman-teman dan Pak Budi ini sebagai calon untuk menjadi sekolah penggerak, kepala sekolahnya sendiri harus memiliki SIM PKB. Nah, di situ di SIM PKB kami mendaftarkan diri. Apakah SIM PKB ini sebagai syarat utama? Ya, karena harus masuk dengan SIM PKB, Pak. Dan saya percaya hampir semua guru sudah memiliki SIM PKB, karena kepala sekolah juga adalah guru. Ya. Nah, dengan SIM PKB itu kemudian kami masuk di akunnya Kemdikbud dan kami memilih fitur sekolah penggerak. Nah, di situ kami mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon sekolah penggerak. Nah, setelah kami mendaftar dengan begitu banyak administrasi yang diminta, ya. Tapi itu memang kewajiban yang harus kita isi. Jadi misalnya SK pengangkatan, kemudian profil mengikuti seminar-seminar di mana, ya. Kemudian selain kepala sekolah, tugas rutin ada mengikuti kegiatan-kegiatan di luar dari tugas pokok. Nah, kami ngisi semua. Setelah ngisi, tahap pertama itu seleksi administrasi ini, Pak Budi. Nah, lolos tahapan seleksi administrasi. Nah, setelah lolos tahapan seleksi administrasi, mengikuti seleksi tahap kedua, yaitu pengisian essay. Nah, essay. Itu ada sejumlah pertanyaan yang ditanya kepada kami. Ya.
kalau saya tidak salah itu ada sekitar berapa ya, 30-an tetapi berstruktur. Ya. Jadi satu itu ada A, B, C, D-nya gitu. Jadi kami mengisi pertanyaan dengan jawaban. Jadi yang ditanya di essay itu adalah hal-hal yang kami lakukan di sekolah, dan kami mengisi di essay itu apa yang kami buat dan kerjakan real di sekolah. Dan setelah mengisi, memang menggunakan aplikasi nih Bapak Ibu semua dengan aplikasi Sekolah Penggerak ini. Setelah mengisi essay, kami submit dan menunggu beberapa hari untuk diberikan jawaban bahwa seleksi tahap kedua Anda selesai, Anda berhak mengikuti seleksi berikutnya. Ya. Dan setelah seleksi tahap kedua ternyata lolos mengikuti seleksi berikutnya, yaitu tes skolastik. Nah, tes skolastik. Tahap ketiga nih. Tahap ketiga tuh, tes skolastik kami ikuti. Itu memang waktunya ditentukan, dan setelah kami membuka aplikasi, waktunya jalan kami kerjakan. Itu kurang lebih ada 2 jam ya waktu yang diberikan. Ada pertanyaan menyangkut literasi, menyangkut numerasi. Nah, itu juga diberikan kepada kami kepala sekolah, dan kami mengisinya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, selesai tahapan ketiga, lolos tahap ketiga. Sekarang memasuki tahap wawancara dan simulasi mengajar. Iya. Tahap 4. Tahap 4. Jadi simulasi mengajar ini setelah kami ikut virtual dulu pendampingan, lalu diminta kepada kami kepala sekolah untuk mendesain RPP. Ya. RPP untuk mengajar. Jadi simulasi mengajar itu kami menganggap saja yang ada di depan ini ada siswa mengajar. Jadi setelah kami simulasi. Setelah kami upload RPP ke aplikasi yang sudah diberikan, LMS-nya, nah maka jadwal keluar. Jadwal saya itu keluar dengan waktu mengajar hanya 10 menit. Diberikan simulasi 10 menit ya. Dan setelah itu adalah wawancara. Dan saya pun tampil di simulasi mengajar, selesai simulasi dan diwawancarai oleh 2 asesor secara daring. Dan memang saat itu kami juga tidak tahu siapa yang asesor kami, karena di layar tidak ada kelihatan wajah penguji nih, cuma kami sendiri. Tim asesornya dari pusat? Dari pusat Pak, iya, dari tim Kemdikbud, ya, asesor Sekolah Penggerak. Dan selesai ikut simulasi dan wawancara, kami menunggu hasilnya, yaitu tepat tanggal 30 April ya. Dan 1 Mei itu pengumuman keluar dengan surat Dirjen PAUD. Nah, dan kami masuk dalam kategori lolos Sekolah Penggerak. Jadi kalau ikut tahapan nih Pak Budi ya, itu dari 21.000 sekolah se-Indonesia, dari PAUD sampai SMA itu totalnya 21.000. Oh, semua jenjang. Iya, semua jenjang. Dan kami ada di situ 21.000 terseleksi jadi 7.000. Kami masih masuk di tahap 7.000 itu ya. Kemudian 5.000 kami masih masuk di seleksi 5.000. Dan akhirnya sampai 2.500 yang keempat ini kami lolos. Dari 2.500 itu kami kurang lebih ada 300 lebih SMA. Diseleksi lagi? Seleksi. Nah, di 2.500 itu 300 lebih SMA. Sisanya itu adalah TK, PAUD, SD, dan SMP. Jenjang yang lain. Iya, gitu. Dan syukurlah kami diberikan kepercayaan sebetulnya oleh pemerintah menjadi sekolah penggerak. Iya. Berarti butuh perjuangan yang memang sangat luar biasa dan ya. betul-betul harus taat ya Ibu ya. Tadi Ibu jelaskan ada tahap ya, ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah ini menghabiskan waktu berapa lama Ibu selama mengikuti seleksi sekolah penggerak? Karena dengan aplikasi, jadi setiap kali kita masuk virtual itu hanya 2 jam saja Pak. Jadi kalau misalnya dengan aplikasi yang essay, 2 jam kita mengisi belum selesai, itu langsung dia balik ke posisi awal lagi. Jadi itu dengan aplikasi, makanya kemarin waktu ini teknik ya, waktu mengisi katanya harus ketik dulu di Word, kemudian disimpan, nanti pada waktunya kita copy paste masuk. Sementara saya orangnya tuh harusnya langsung. Tidak bisa tulis-tulis. Nah terpaksa ada sesi yang ini sudah waktu Anda habis misalnya gitu. Nah kita balik lagi. Memang harus sabar Pak, harus sabar karena kita dengan sistem. Jadi Bapak Ibu teman-teman harus sabar. Jadi kalau sistemnya bilang kembali lagi dari awal, ya udah balik lagi dari awal. Dan saya mengikuti semua ketentuan yang diminta dalam aplikasi karena sudah bertekad masuk mengikuti seleksi, maka harus taat pada aturan-aturan yang diminta dalam LMS itu.
dan syukurlah bisa melewati 4 tahapan dengan Berarti baik. kalau melewati tahapan ini sampai lulus sebagai sekolah penggerak, berarti kalau diakumulasi waktu kurang lebih 1-2 hari ya? Atau Iya, boleh, karena dari pemerintah itu memberikan waktu dari sosialisasi sampai dengan pengumuman itu dari Februari sampai dengan tanggal 6 Maret itu batas pengisian. Berarti kurang lebih 1 bulan. Ya, 1 bulan. Iya, 1 Jadi bulan. memang waktunya agak panjang, tapi kita harus menyiapkan semua. Iya. Luar biasa. Jadi sekarang SMA Kristen PKPM ini sudah menjadi sekolah penggerak di Provinsi Maluku Iya, ya? sekolah penggerak salah satu, Pak. Salah satu ya. Ada satu sekolah sih Di Provinsi Maluku untuk Untuk tahap jenjang 1, SMA. ya untuk tahap 1 di Provinsi Maluku untuk tahap 1 itu kami ada 10 sekolah ditambah SLB. Jadi 9 SMA dan 1 SLB. Iya, itu untuk Provinsi Maluku tahap 1 ini Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tuau. Iya. Jadi 3 kabupaten kota. Iya, ya kabupaten kota di tahap pertama. Luar biasa. Jadi menjadi sekolah penggerak ini bangga juga ya. Ya, betul. Sebagai kepala sekolah, sebagai dewan guru, sebagai siswa dan seluruh stakeholder yang ada yang bermitra dengan SMA Kristen ini pasti bangga. Karena memang luar biasa sekali Ya. untuk mengikuti seleksi sekolah penggerak ini. Nah, baik kita melanjutkan apa saja program-program daripada sekolah penggerak ini. Mungkin ibu bisa menjelaskan atau memberitahu kepada sahabat cerdas Iya. sedikit. Baik Pak Budi dan sahabat cerdas di rumah menyaksikan acara ini. Jadi sekolah penggerak ini ada 5 intervensi pemerintah untuk program-program di sekolah penggerak. Yang salah satunya itu adalah pembinaan konsultatif dan asimetris dari pemerintah, kemudian pengembangan SDM, kemudian pembelajaran paradigma baru, dan perencanaan pengembangan sekolah berbasis data, dan yang terakhir digitalisasi sekolah. Nah, ini 5 program yang memang betul-betul akan dibantu oleh pemerintah dan kami akan breakdown dengan kegiatan-kegiatan di sekolah termasuk dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami singkat dengan 5P. Ya, 5P gitu. Nah, itu program-program dan kegiatan yang akan digiring 1 sampai 3 tahun ke depan. Iya. Kita lanjutkan lagi. Lalu peran sekolahnya seperti apa sebagai sekolah penggerak dalam 5 intervensi? Iya. Jadi Pak Budi dan sahabat cerdas, sekolah penggerak ini memang kami dari pihak sekolah tidak berjalan sendiri ya, seperti tadi dalam program yang pertama yaitu pendampingan. Jadi guru-guru kami ada disebut dengan Dewan Komite Pembelajaran, itu dilatih selama kurang lebih 10 hari. JKP, iya. Mereka dilatih selama 10 hari, setelah mereka selesai, kepala sekolah sama pengawas juga dilatih selama 10 hari di KP juga. Nah, setelah kami selesai pelatihan, kami in-house training. Nah, di sekolah, jadi semua guru yang ada di sekolah kami, termasuk yang tim DKP itu menjadi narasumber, termasuk saya dan pengawas. Nah, kami lakukan IHT. Di in-house training itulah yang kami mendesain semua yang akan kami kerjakan sepanjang 1 tahun dulu. Ya, jadi per tahun kita evaluasi. Nah, dengan bagaimana mendesain modul ajar dulu. Ini untuk proses pembelajaran dulu, ya, ajar kepada siswa. Karena di sekolah penggerak ini paradigma baru pembelajaran kami itu di kelas 10 tidak ada penjurusan. Nah, dan ketika nanti mereka naik ke kelas 11 itu juga tidak menentukan, sekolah tidak menentukan mata pelajaran pilihan kepada mereka. Tapi siswa memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan cita-citanya. Misalnya contoh si A kelas 10 dan kelas 11 dia cita-citanya ingin jadi dokter. Nah, berarti dia hanya pilih mapel yang cenderung ke sana, saya contoh biologi sama kimia. Jadi dia wajib memilih ada mata pelajaran tertentu di biologi, IPA, yang IPA terpadu dan IPS terpadu. Iya. Nah, kalau di kelas reguler yang lain, di sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak, kan kelas 10-nya tidak ada lagi mata pelajaran informatika. Di kami ada mata pelajaran informatika. Nah, jadi mendesain dulu kurikulumnya yang disebut dengan kurikulum operasional sekolah. Nah, di kurikulum operasi sekolah itu kami melakukan berbagai macam kegiatan yang kami rancang. Jadi sebetulnya sebelum kami menjadi sekolah penggerak, sudah ada kegiatan-kegiatan itu yang kami lakukan. Jadi ketika di sekolah penggerak ya tinggal ikut saja. Contoh seperti budaya sekolah. Budaya sekolah sudah punya, nah, tinggal menginput bagaimana cara menerapkannya. Ya seperti yang selama ini yang sebelum sekolah penggerak tetap jalankan paginya seperti apa kegiatan-kegiatan rutinnya. Jadi ada co-kurikuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan budaya sekolah. Nah, 4 ini yang akan menjadi
poin-poin utama dalam proses kegiatan. Nah, satu yang berbeda adalah di sekolah penggerak ini seluruh aktivitas pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, siswa. Nah, misalnya contoh guru-guru mengajar, kami melakukan asesmen diagnostik. Nah, mendiagnosis siswa apa kebutuhan belajarnya. Siswa kelas 10 ini butuh seperti apa gaya belajarnya, minatnya apa, cita-citanya apa. Nah, malah sampai ke intelligence questionnya. Itu kami kerjasama dengan pihak empati di bimbingan konselingnya. Nah, sudah kemudian diatur sedemikian rupa melakukan asesmen diagnosis yang kalian bisa mengetahui gaya belajar karena ada aplikasinya untuk mengetes gaya belajar siswa, sehingga guru ketika mengajar dengan pola pembelajaran seperti pada sekolah penggerak dan guru-guru penggerak yang sudah menerima materi-materi pembelajaran itu, nah semua dari siswa, jadi misalnya ada tugas silakan menjawab pertanyaan ini sesuai dengan gaya belajarmu. Nah, itu dari sisi pembelajaran, jadi asesmen diagnosis sangat penting untuk mempersiapkan siswa. Kemudian kegiatan aktivitas pembelajaran di kelas juga semuanya karena selama ini daring. Jadi guru-guru kami diberikan penguatan kapasitas untuk bagaimana mempersiapkan proses pembelajaran yang bermakna dengan aplikasi-aplikasi Google. Sehingga tidak semata-mata hanya PowerPoint doang yang ditetapkan, tapi dengan interaksi melalui berbagai macam aplikasi yang Google berikan ke kami. Nah, guru-guru dilatih untuk memanfaatkan itu. Kegiatan-kegiatan itu di kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, bukan berarti budaya tidak dijalankan tetap. Jadi budaya buka hari, wali kelas punya kelas buka hari ada di classroom. Nah, itu ibadah pagi. Setiap hari ada. Rutinitas ya. Tapi kayaknya saya tuh sering bilang ke siswa, ibadah jangan bilang rutinitas ya. Ibadah pagi itu harus dibilang sebagai kekuatan kita setiap pagi. Nah, jadi itu ada semacam semangat. Nah, kita punya salam smastris begitu ya. Setiap pagi. Nah, kalau salam smastris pagi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, begitu. Kita simpan nanti di segmen lain. Kita semacam apa? Iya, gitu. Jadi setiap pagi buka virtual, nah pasti itu duluan. Nah, karena kita sekolah penggerak yang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan yang setiap hari buka hari itu diawali juga dengan Indonesia Raya 3 stanza. Karena setiap stanza harus direfleksikan oleh siswa dengan baik. Apa maknanya, kamu memaknai stanza pertama itu apa, 2 dan 3. Itu kegiatan yang setiap hari dilakukan. Kemudian pada hari-hari tertentu, seperti hari Rabu, itu ada aktualisasi pramuka. Yang biasanya tatap muka, kita virtual, jadi kegiatan-kegiatan anak-anak itu bertema peduli lingkungan. Mereka buat di rumah masing-masing. Nanti pada saat virtual dievaluasikan. Misalnya si A bercerita, oh ini punya saya dari mulai tanam sampai ini sudah segini. Ada juga yang berorientasi ke kerajinan. Misalnya buat ini limbah-limbah plastik. Nah, ya seperti Bapak lihat tadi sepanjang kelas ada ekobrik. Nah, itu juga karya anak-anak selama masa pandemi dari botol-botol plastik. Yang mereka buat menjadi kursi-kursi seperti kursi sofa. Nah, itu karya-karya mereka daur ulang. Nah, nanti itu di hari Rabu, kemudian hari Kamis itu kami punya kegiatan meditasi, ada ibadah. Kalau yang tetap muka di virtual, kita ganti dengan program yang pemberitaan Yesus tadi di Disciples of Christ. Nah, mengingat kita mau PTM, siap rindukan untuk bisa tatap muka, ya. Kita berdoa sendiri. Iya, itu. Dan kegiatan-kegiatan proses-proses yang lain kami tetap melakukan sepanjang 5 hari kerja belajar. Nah, demikian. Berarti peran sekolah SMA Kristen YPKP ini sebagai sekolah penggerak banyak sekali ya. Ya, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Luar biasa. Dan pasti SMA Kristen YPKP ini pasti punya banyak prestasi maupun dari guru maupun dari siswa, ya. Nah, kita sahabat cerdas juga mau tahu prestasi apa saja. Mungkin di bidang olahraga, mungkin di bidang pendidikan, pasti banyak ya. Iya. Mungkin bisa jelaskan sedikit. Iya, baik Pak Budi dan sahabat cerdas. Jadi sebetulnya sekolah mau terkenal bukan hanya berprestasi di akademik, tapi juga di prestasi non akademik. Nah, sehingga di SMA Kristen saya memberikan keluasan kepada siswa untuk memilih minat dan sesuai dengan minat dan bakat mereka untuk ekstrakurikuler. Maka selama masa pandemi ini anak-anak tetap mengikuti perlombaan.
Kemarin ada siswa kami mengikuti lomba baca pidato, ya pidato itu masuk juga juara 1, ya. Kemudian lomba baca teks proklamasi ala Soekarno, ya dia juga lolos tingkat provinsi dan mewakili ke tingkat nasional. Daring juga Pak, itu daring. Nah, kemudian anak-anak juga kami kirim ke ini lomba melukis mural. Ya kemarin ada anak-anak kami yang lomba melukis mural itu lolos di juara 2 ya tingkat kota Ambon. Dan prestasi-prestasi yang lain di bidang tarik suara, musikalisasi puisi, ya kemudian kami diminta juga kemarin berpartisipasi mengisi Maluku Celebration Festival, dan momen-momen itu kami tidak menolak karena di saat-saat pandemi ini kami ingin anak-anak itu tetap menuangkan mereka punya kreativitas dan inovasi. Bahkan guru kemarin kami mengikuti seleksi pustakawan ya, tingkat provinsi, dan pustakawan kami sebagai juara 2. Terus kami membenahi diri dan anak-anak juga terus kami dorong untuk terus mengikuti event-event di masa pandemi ini. Jadi pandemi tidak mengurangi anak-anak untuk berkreativitas dan berinovasi. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diciptakan oleh para guru, siswa di masa pandemi ini maupun sebelum pandemi juga sangat banyak sekali. Jadi pasti luar biasa. Nah ini yang terakhir Bu, ini kalau tadi kita bicara soal sekolah penggerak dengan tahapan-tahapan yang begitu sulit. Nah ini juga nih ada ABCD ini. Nah ini kalau bicara soal ABCD pasti sahabat cerdas semua yang ada di Maluku pasti apa itu sih ABCD maksudnya. Ya mungkin kalau bagi jenjang pendidikan Pak ini huruf A ini huruf B, tapi sebenarnya ABCD ini punya kepanjangan yang ada. Mungkin bisa jelaskan soal ABCD yang diterapkan di sekolah. Iya, baik Pak Budi. Jadi apa yang tadi dibilang oleh Pak Budi, akronim ABCD adalah program, salah satu program unggulan sekolah, yaitu Anak Beta Cerdas Digital. Program ini kami launching atau sudah kami gerakkan sejak tahun 2017 ya, 2017. Jadi sudah kurang lebih 4 tahun kami bergerak dengan program Anak Beta Cerdas Digital. Sebetulnya intinya simpel saja nih Pak Budi. Jadi kami melihat bahwa selama ini kami memanfaatkan kertas itu terlalu banyak, dan saya lihat kita sepertinya pemborosan. Bagaimana kita mengalihkan biaya kertas yang banyak itu ke sesuatu yang bukan kertas, yang bisa mengisi aktivitas anak-anak. Maka saya pun mengembangkan program yang namanya Anak Beta Cerdas Digital. Dimulai dari pengembangan website sekolah. Nah, website sekolah. Mengapa sampai kita buat ke cerdas digital? Nah, ini kan kita mengarah ke revolusi industri 4.0 ya, 4.0. Bagaimana siswa-siswa yang masuk ke sekolah kami mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat ya, yang bernuansa digital ini untuk mempersiapkan mereka dalam pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang lain di luar proses ini. Dengan ABCD ini dimulai dari pengembangan website, kemudian pengembangan atau penguatan sumber daya manusia. Guru-gurunya akan buat penguatan itu memang setiap tahun 2 kali, jadi setiap semester 1 kali proses penguatan. Terus dikuatkan dalam 4 tahun ini. Kemudian para siswa juga kami memperkenalkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang mengarah kepada pemanfaatan digital dengan tidak melupakan karakter. Nah, karena itu saya punya program unggulan tadi, pembinaan spiritualitas dengan pramuka, itu dia harus nempel dengan ABCD. Ya tidak mungkin anak kuasai digital lalu mengabaikan yang ini. Karena yang kognitif penting, tapi non kognitif ini juga sangat penting. Jadi berbarengan. Nah, bagaimana mengisi ABCD setiap saat? Nah, selain dari kita punya kegiatan pembelajaran full daring, kami juga setiap menjelang bulan bahasa ini sebentar dipersiapkan nih Pak Budi. September kita kan Oktober. Nah, Oktober bulan bahasa itu bertepatan dengan hari ulang tahun sekolah, 14 Oktober. Setiap tahun kami melakukan event-event untuk mengembangkan kreativitas anak. Misalnya pembuatan video pendek, esai yang semuanya berbasis digital. Nah, bahkan sekarang teman-teman guru juga memberikan keluasan kepada siswa untuk menjawab tugas-tugas itu tidak lagi bersifat di Word. Mereka buat dalam bentuk komik,
poster, leaflet, berbagai macam desain brosur ya seperti itu. Nah, bahkan yang dengan sekolah penggerak ini di kelas 10 dengan mata pelajaran informatika, kami juga menginginkan diboboti dengan penguasaan IT. Nah, dengan demikian kami berharap siswa yang nanti di sini selama dia 3 tahun, dia diisi dengan kecerdasan digital tadi, tanpa mengabaikan literasi-literasi yang lain. Tetap dia nempel. Jadi bukan 100% hard digital full sampai mengabaikan yang lain. Sehingga program-program di sekolah kami saling beriringan seperti itu. Jadi ada pembinaan spiritualitas, ada kegiatan digital yang disiapkan oleh para guru dan siswa mengikuti. Nah, dan bagaimana memotivasi juga siswa? Setiap kali ada kegiatan-kegiatan kami libatkan. Jadi di sini ada tim media guru, ada tim media siswa. Nah, tim media siswa ini jadi mereka nanti berhubungan dengan teman-teman di kelas. Kita kira-kira mau isi konten apa ya di YouTube menjelang HUT Kota Ambon, menjelang HUT GPM. Ini mereka lagi siapkan konten-konten. Nah, nanti mereka tinggal syuting ya, bikin video pendek, upload ke YouTube sekolah. Jadi memberikan kebebasan kepada siswa sehingga mereka bisa berkreasi. Nah, itu cara kami untuk mengisi kegiatan di program unggulan anak kita cerdas digital ini. Ya. Jadi memang generasi sekarang ini ya, generasi ya. Iya. Jadi mungkin dari kelas 10 sampai kelas 12 rata-rata ini kalau bilang praktek juga tidak lagi. Iya. Karena memang semuanya mempunyai Android ya, sehingga mereka bisa mengakses. Iya. Anak-anak zaman milenial kemudian. Dan memang luar biasa sekali ini sekolah SMA Kristen ini kan dengan program unggulan ABCD ini, sehingga juga bisa membuat tim media konten ya, dari siswa juga ini sangat luar biasa sekali kan, guru juga. Dan ini mengajak mereka memang untuk ABCD ini memang terwujud. Iya, Pak, betul. Kita tunggu launchingnya ya Bu ya. Iya. Oke Bu, ini terakhir nih dari kami nih. Ini yang sangat luar biasa dan ketertarikan kami untuk ada dalam SMA Kristen ini katanya ada salah satu siswa yang disabilitas. Oh iya, ya betul Pak Budi. Nah ini ya, ini kan kalau menurut kami sih di luar nalar tuh ya, karena memang bagaimana dia bisa sampai masuk ke sekolah reguler ya, iya. Sementara dengan dia punya keterbatasan ya, dan ini sekali pasti akan membuat kendala-kendala dalam seluruh proses pembelajaran ya. Nah, bagaimana Bu sampai sekolah ini bisa menerima siswa disabilitas? Iya. Jadi kuncinya setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak. Itu dia punya dasar undang-undang ya. Undang-undang kan mengarahkan ke situ. Dan kami juga tidak membatasi siapa saja yang bisa masuk ke sekolah kami ya. Dan ketika kami menerima siswa yang memiliki disabilitas juga itu bukan masalah, dan kami sudah menerima dia, dan siswa itu ada sekarang di kelas 10. Ini juga tantangan kami ada 2 Pak, satu di kelas 10 dan satu lagi di kelas 12 sekarang. Keterbatasan. Kalau yang di kelas 12 itu lambat dalam menerima pelajaran, bisa tapi lambat. Nah, itu kami punya teknik tersendiri. Sedangkan yang kelas 10 ini memang memiliki tunagrahita, dia punya kelemahan di tunagrahita. Nah, bagaimana kami mempersiapkan ini dan mengapa kami menerima? Nah, tadi saya sudah kasih alasan bahwa sekolah tidak membatasi siapa saja bisa masuk ke sekolah, dan kami menerima siswa yang demikian. Nah, sekarang siswa yang demikian tidak kami pisahkan Pak, dia tetap menikmati proses belajar dengan siswa yang lain di kelas yang reguler yang sama. Dia juga mengikuti proses belajar daring, dan sebelum dia masuk ke daring juga telah dibantu oleh tim media. Tim media mendampingi dan tidak ada kesulitan ketika dia mengaplikasikan membuka Meet, ya, unmute, udah lincah, malah pakai headset, sudah kami latih semua. Dan dia mengikuti program di virtual. Memang ada waktu-waktu tertentu yang dia tidak bisa sama dengan siswa itu dia punya lamanya berada di virtual. Misalnya cepat bosan ya. Lalu kemudian dia seringnya karena agak lama, kenapa ya dia suka unmute begitu ya. Nah, tapi itu tidak menjadi kendala karena sudah kami atur mekanismenya sistem di virtual.
Jadi kalau misalnya guru mengajar, saya minta supaya ada satu pendamping di hostnya. Jadi kalau guru ngajar, selalu harus standby dengan dia punya mute khusus untuk yang ini, karena dia selalu sering unmute, nah dan mengganggu. Nah berarti setiap kali ini langsung ada yang langsung mute gitu ya, kasih mati lagi. Nah bagaimana kami mempersiapkan teman-teman guru? Nah ini yang akan kami lakukan di Lokakarya besok nih Pak Budi. Kami besok ada melakukan Lokakarya sekolah kami untuk sekolah penggerak ini. Itu adalah mengatasi kesulitan belajar dengan siswa yang disabilitas. Jadi kami mengundang salah satu guru dari SLB Batu Merah, dan kami juga akan membawa MU dengan mereka untuk datang ke kami untuk menjelaskan bagaimana teknik dan cara. Tidak sebatas menjelaskan, tetapi dengan MOU nanti kami bangun akan melakukan pendampingan. Nah bagi kami siswa ini juga harus menikmati proses belajar yang sesuai dengan dia punya kemampuan sebagai seorang disabilitas tunagrahita. Dan saya juga mengamati dia belajar, anaknya enjoy saja. Cuma sebagai tunagrahita memang dia lambat dalam bisa merespon seperti di sekolah normal. Dan sampai hari ini teman-teman guru, karena kami setiap bulan melakukan evaluasi setiap bulan bagaimana, saya itu biasanya dengan teman-teman sudah ada refleksi. Jadi sebelum evaluasi dilakukan refleksi, gimana kemarin di kelas 10 mengajar ini, oh itu gini. Nah saling refleksi lalu saling memberikan jalan keluar. Kalau saya temukan begini, solusinya kayak begini. Nah jadi sehingga prosesnya berjalan tidak ada masalah memang, karena memang dijalani seperti yang biasanya. Karena memang guru-guru menerima anak tersebut dalam proses belajar. Iya. Berarti memang Ibu Lani ini sebagai kepala sekolah memang berani terima tantangan ya. Berani terima tantangan banyak. Kan tidak semua sekolah reguler itu berani menerima siswa dengan kekurangan mental. Iya, karena pasti dalam proses pembelajaran kan pasti agak sulit, tetapi Ibu kepala sekolah tadi sudah menjelaskan tentang sampai di proses pembelajaran juga. Nah, apakah memang guru-guru ini kan tadi Ibu juga jelaskan tidak mengalami kesulitan ya? Iya. Dan nanti di besok hari dalam Lokakarya ini ada MU dengan SLB. Iya. Jadi pribadi saya berpikir begini Bu, mungkin dalam seluruh proses pembelajaran kan tidak ada didampingi oleh guru dan SLB, tapi selama ini fine saja. Ya, memang luar biasa itu berarti terima tantangan luar biasa kan. Memang betul, yang itu sampaikan bahwa hak daripada seluruh anak-anak Indonesia itu menerima pelajarannya samanya. Jadi tidak ada pila bahwa ini kekurangan, tapi semuanya Ibu betul Pak Budi ya. Luar biasa banget. Baik Ibu, terima kasih atas pertemuan di hari ini ya. Dengan Ibu sudah menjelaskan banyak sekali tentang SMA Kristen ini. Dan kita sudah dapat banyak sekali data ini untuk kami informasikan juga kepada sahabat cerdas semua yang ada di provinsi Maluku. Dan terakhir Bu ya, terakhir ini mungkin tadi yel-yelnya gimana Bu? Yel-yel SMA Kristen. Iya, biasa kalau kami membuka pagi hari dengan anak-anak, pagi atau siang tetap selamat pagi atau semangat pagi. Ya, pagi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita lagi ya Bu ya, ya. Untuk sahabat cerdas juga bisa tahu nih. Iya. Kita lagi. Silakan Bu. Ya, baik. Ya. Selamat pagi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, luar biasa memang. Ya, kalau kita Maluku cerdas, ya. Salam Maluku cerdas kita. Salam Maluku cerdas ya. Oke Pak ya. Karena memang kalau bicara soal pendidikan ini kan pasti Maluku ini kan ada di ranking berapa, tapi kita tidak membahas itu ya. Iya. Kita lebih dekat dengan SMA. Betul Pak. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih sahabat cerdas semua, dan terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ya, sama-sama Pak. Yang biasa kita sapa seluruh dewan guru yang ada di SMA Kristen sudah boleh ada bersama dengan tim Balai dalam seluruh proses wawancara kami bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Ibu Lali biasa kami sapa, Ibu Lali Meski sebagai Kepala Sekolah SMA Kristen YBKPM Ambon. Dan banyak hal beliau sudah membagikan bersama dengan kami dan berbagi juga dengan sahabat cerdas semua. Dan terakhir sebelum saya menutup wawancara ini, ada sebuah kalimat akan saya sampaikan bagi sahabat cerdas semua.
Ingat, sekolah merupakan investasi yang baik untuk masa depan. Jadi jangan asal pilih sekolah, fatal. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Ingat, sekolah merupakan investasi yang baik untuk masa depan. Jangan asal pilih sekolah, bisa fatal akibatnya. Terima kasih sahabat cerdas semua, boleh bergabung dan ikut kelas sekolah. Terima kasih. Akhir kata, salam waktu cerdas dan amato.